Kan terkadang mereka ada yang ikut arisan, ada yang berhutang untuk bisa berkurban. Sekarang kita melihat banyak sekali orang yang semangat dalam melaksanakan syariat kurban. Bahkan terkadang mereka ada yang ikut arisan, ada yang berhutang untuk bisa berkurban. Ini bagaimana tinjauan syariat ketika kita menjumpai keadaan yang sedemikian rupa. Ini setidaknya para ulama terbagi kepada dua pendapat tentang kondisi orang yang berkurban dalam keadaan mereka berutang. Sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus berutang. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-Hajj yang ayat 36-nya. Jadi beliau menjelaskan apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hatim. Jadi pernah suatu ketika Imam Abu Hatim ini beliau berhutang untuk membeli hewan kurban, yaitu unta. Jadi beliau ditanya, kamu berhutang untuk beli unta kurban? Beliau menjawab, lakum fiha khair. Jadi beliau pernah mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Kamu memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Sehingga meskipun bukan dalam kondisi beliau memiliki uang, beliau berutang untuk melaksanakan syariat kurban. Ini pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Ahmad dalam syariat akikah. Ini ketika seseorang tidak memiliki uang untuk melaksanakan syariat akikah ini, beliau beliau juga mengatakan bahwa dianjurkan kepada kita untuk berutang menghidupkan syariat akikah. Ini pada hari ketujuh. Nah, sebagian ulama yang lain di sini berpendapat kita harus lebih mendahulukan untuk melunasi utang, apalagi membuka utang yang baru. Ini diantaranya apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan bahwa jika orang punya utang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan terhadap utang yang dimilikinya daripada berkurban. Ini. Bahkan beliau juga pernah ditanya, bagaimana kondisi kita melunasi hutang kerabat kita, atau ada kerabat kita yang terlilit utang, kita melunasi hutangnya dan kita tidak berkurban. Ini beliau menyebutkan, jika dihadapkan pada dua permasalahan antara berkurban ataupun melunaskan utang orang yang terlilit utang atau utang orang fakir, ini lebih utama untuk kita melunasi hutang terlebih dahulu, lebih-lebih lagi jika orang yang terlilit utang tadi adalah kerabat dekat kita. Akan tetapi kaum muslimin sekalian, antara dua pendapat tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan. Jadi perbedaan yang mendasar dalam kedua pendapat tersebut adalah sikap dalam berutang mereka. Jadi kalau memang ada orang yang berutang akan tapi dia mudah untuk membayar utang, atau jelas sumber untuk dia membayar utang, ini boleh, bahkan sangat dianjurkan ketika sampai kurban dia tidak memiliki uang, akan tapi dia berutang terlebih dahulu. Akan tapi dia memang berazam dengan sekuat tenaga untuk membayar utang tersebut. Berbeda kondisinya ketika kita menjumpai misalnya fakir miskin yang tidak memiliki uang, ini sangat tidak dianjurkan mereka berutang untuk melaksanakan syariat kurban. Ini justru akan memberatkan mereka lagi.